Diduga terlibat jaringan tindak pidana perdagangan orang, seorang mantan kepala desa di Magelang, Jawa Tengah ditangkap saat kabur dan berada di Pulau Bali. Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati serukan aspirasi minta kenaikan tunjangan dan penghasilan. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023, Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi limosin seberat 655 kg berasal dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang pria diarak warga desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu, lantaran kedapatan mencuri gas LPG 3 kg dan 1 handphone di rumah warga. Sementara itu, pelaku yang merupakan residivis ini telah 2 kali melancarkan aksinya di rumah yang sama. Inilah AM, pria berusia 34 tahun yang tertangkap basah mencuri gas LPG 3 kg. Pelaku digelandang massa dari rumah milik korban SU hingga menuju balai desa Gunung Sari. Mulanya AM melancarkan aksinya di rumah Ibu SU pada Senin 19 Juni lalu. Namun aksinya tertangkap mata warga bernama Imam Mustahar yang kedapatan melihat pelaku memarkirkan motor di rumah S yang dalam keadaan kosong. Pasalnya pemilik rumah jarang menempati rumah tersebut. Imam yang mengetahui hal tersebut langsung membalikan laju kendaraannya dan mengumpulkan massa untuk bersama-sama menghentikan aksi AM. Usai kepergok warga, AM digelandang ramai-ramai menuju kantor kepala desa Gunung Sari. Mendapati hal tersebut, Kapolsek Telogowungu Ibtu Mujahid bersama tim mengamankan AM untuk meminta keterangan. Sementara itu, barang bukti berupa kendaraan bermotor, barang curian berupa 1 tabung gas LPG 3 kg, handphone, serta jaket dan tas milik pelaku diamankan oleh kepolisian. Ya, pernah ditahan di waktu itu yang menangani Polsek Utari, kena hukuman 1 tahun penjara. Itu sama-sama gas ya? Kalau dulu bukan, kalau dulu itu alat rumah tangga cuma yang agak mahal gitu, seperti itu. Kalau untuk yang pastinya kami belum konfirmasi. Namun untuk yang di daerah sini rata-rata hampir ada tabung gas yang. Pihaknya menambahkan setelah diamankan Polsek Telogowungu, AM kemudian diserahkan ke Polresta Pati. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pati telah mengkonfirmasi AM dan menyebut bahwa AM dijerat pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, diduga terlibat jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan mengirimkan pekerja migran secara ilegal ke luar negeri, seorang mantan kepala desa di Magelang, Jawa Tengah diamankan polisi. Pelaku ditangkap saat kabur dan berada di Pulau Bali setelah mendapatkan perintah dari seseorang untuk bersembunyi. Dengan kawalan petugas, Sudarman, seorang mantan kepala desa di Magelang, Jawa Tengah, digelandang ke kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Sudarman berhasil ditangkap oleh tim Satgas TPPO di Bali. Sudarman diduga terlibat jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan mengirimkan pekerja migran secara ilegal ke luar negeri. Penangkapan pelaku dilakukan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah setelah adanya laporan dari korban. Dari pengakuan Sudarman terhadap polisi, diketahui bahwa pelariannya ke Bali dilakukan setelah mendapatkan perintah dari seseorang yang merupakan anggota jaringannya untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Tim Satgas TPPO yang mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berada di Bali langsung melakukan pengejaran. Saat dilakukan penangkapan, Sudarman akan kembali melarikan diri ke Jakarta. Kemudian karena sudah ada korban yang melaporkan kepada kita lakukan pengejaran, ternyata yang bersangkutan melarikan diri ke Bali. Dan anggota kita berangkat ke Bali, tim dari Satgas TPPO
kemudian dibalik kita tracing, dan yang bersangkutan sedang di terminal mau melarikan diri lagi ke Jakarta. Jadi sepintas dari pengakuan disuruh oleh seseorang untuk melarikan diri. 2-3 bulan nanti kalau situasi sudah tenang suruh balik lagi. Dari pemeriksaan petugas, pelaku sebagai penghubung dengan jaringan Malaysia merekrut orang di daerahnya untuk diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal. Saat ini polisi mendalami otak dari jaringan perekrutan tenaga kerja ilegal termasuk perantara yang terlibat di dalam jaringan tersebut. Dari Semarang, Henuvan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban khususnya sapi di kota Solo, Jawa Tengah sepi peminat. Guna mengurangi kerugian yang lebih banyak, para pedagang pada Hari Raya Kurban tahun ini tidak berani menyetok sapi terlalu banyak jika dibanding tahun sebelumnya. Kurang dari 2 pekan perayaan Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah pedagang di kota Solo, Jawa Tengah mulai mengalami peningkatan dibanding hari normal, yakni mulai dari harga Rp17 juta sampai Rp20 juta per ekornya tergantung besar dan jenis sapinya. Kenaikan harga sapi ini mengalami peningkatan Rp1 juta hingga Rp2 juta per ekornya. Salah satu pedagang hewan kurban sapi di wilayah Jongke, Solo, Jawa Tengah, mengaku pada Idul Adha tahun ini penjualan sapi sepi peminat dibanding tahun lalu. Ia menyebut minat masyarakat untuk berkurban lebih tinggi tahun lalu dibanding tahun ini. Jualannya yang gerak ini melemah, Mas. Nggak seperti tahun kemarin, meskipun kemarin itu banyak penyakit PMK, tapi banyak orang yang berkurban. Tapi hari ini atau tahun ini itu biasanya menjemblek 2 atau 3, satu saja yang korban itu masih kurang, Mas. Jadi untuk orang 7 cuma dapat orang 5, 6 gitu. Jadi seakan-akan mau menyembelih sapi itu dananya kurang. Hal ini menyebabkan para pedagang hewan kurban tidak berani menyetok sapi terlalu banyak, seperti di tahun-tahun sebelumnya. Sebagian pedagang lebih memilih mengurangi stok dagangan dan menyediakan sapi dengan spek yang lebih kecil, sehingga harga bisa lebih dijangkau oleh masyarakat. Sementara itu, guna mengantisipasi adanya penyakit pada hewan ternak, Dispertan KPP Kota Solo melakukan pengecekan kesehatan hewan secara masif ke sejumlah pedagang. Pantauan ada beberapa yang memang sudah sesuai, ada yang belum, artinya kan kalau belum baik kan belum memenuhi syarat untuk jadi hewan kurban ya. Dan juga dijumpai beberapa penyakit tadi seperti adanya kutu, juga adanya kaskado, dan itu sudah melakukan penyemprotan pemberian obat juga desinfeksi untuk kandang di sini, karena kita lihat juga kandangnya kan terlalu lengkap, sehingga upaya untuk menjaga kebersihan dan sanitasi kita lakukan desinfeksi. Selain melakukan pengecekan kesehatan pada hewan, penyemprotan disinfektan kandang peternak juga dilakukan, guna untuk mencegah penyebaran virus maupun penyakit yang dibawa sapi dari luar wilayah Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, vonis banding terdakwa kasus ujaran kebencian, penistaan agama dan ITE, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, lebih ringan dibandingkan dengan vonis Pengadilan Negeri Kota Solo menjadi 4 tahun penjara. Sebelumnya Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dari tuntutan JPU yang menuntut 10 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengubah dasar dakwaan Gus Nur menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dalam proses persidangan di PN Solo, vonis Gus Nur dijatuhkan atas dakwaan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1/1946. Bunyi pasal tersebut tentang penyebaran berita bohong secara bersama-sama dengan hukuman penjara setinggi-tingginya selama 10 tahun. Tim kuasa hukum Gus Nur Andika Dian Prasetyo mengatakan,
bahwa pihaknya yakin Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki integritas dan moral tinggi sehingga memutuskan perkara seadil-adilnya. Sementara itu, memori pengajuan kasasi bakal segera dikirim paling lambat 2 pekan. Pihaknya menyebut persidangan kasasi yang berlangsung di Mahkamah Agung bakal menguji apakah Undang-Undang ITE tersebut bisa digunakan sebagai dasar dakwaan terhadap kliennya. Dan yang lebih menggembirakan adalah sebenarnya kalau dari sorotan kami, pasal yang didakwakan pun untuk memutus ini berbeda. Jadi yang kemarin adalah pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tahun 1946. Ini berubah menjadi Undang-Undang ITE 27 ayat 2, yang mana kalau dulu itu menimbulkan 28, menimbulkan keonaran, tetapi sekarang berubah menjadi menyebarkan berita kebencian. Sebagai informasi, Gus Nur bersama Bambang Trimulyono divonis 6 tahun penjara dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim PN Solo pada April 2023 lalu. Mereka menjadi perbincangan masyarakat lantaran menuding ijazah Presiden Jokowi yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM palsu. Pernyataan Bambang soal ijazah palsu Jokowi diunggah dalam video podcast Sugi Nur Harja alias Gus Nur. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati.
Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Rendahnya tunjangan RT dan RW, penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, serta banyaknya kekosongan perangkat desa membawa masing-masing perwakilan Pasopati datangi kantor DPRD Pati untuk mengadukan rendahnya tunjangan dan penghasilan yang dianggap tak sebanding dengan beban pekerjaan. Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati atau Pasopati, perwakilan camat, kepala desa, perangkat dan RT dan RW serukan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pati. Para unsur yang hadir dan diakomodir oleh Pasopati ini mengadu perihal banyaknya kekosongan jabatan di tingkat desa. Ada sekitar 700 formasi perangkat desa yang kosong dengan formasi sekretaris desa, kaur keuangan, serta kaur pemerintahan. Pandoyo selaku Ketua Pasopati mengungkapkan banyaknya kekosongan ini diharapkan dapat segera terisi, terutama untuk formasi prioritas yang mendesak, dan untuk izin terkait pengisian perangkat desa dapat segera turun. Pasalnya pada bulan November terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk tidak menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Tak hanya itu, Pasopati dan segenap yang hadir terutama Ketua RT dan RW pun turut mendesak naiknya penghasilan tetap bagi kepala desa, perangkat desa, terutama ketua RT dan RW. Lantaran penghasilan RT dan RW hanya di angka Rp500.000 per tahunnya. Kendati demikian, para RT dan RW pun tak mengusulkan perihal nomina, namun menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah kabupaten, serta disesuaikan dengan asas kepatutan. Yang pertama, karena banyak kekosongan perangkat di pemerintah desa, maka teman-teman kepala desa menyampaikan aspirasinya agar di tahun ini bisa dilaksanakan pengisian perangkat di desa-desa yang banyak. Berapa Pak? Teman-teman dari RT RW tadi tidak menyebutkan nominal, tetapi pada intinya adalah naiknya juga sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah kabupaten, tapi juga menyesuaikan dengan asas kepatutan. Dalam hal ini pihaknya menambahkan jika hingga bulan Oktober aspirasi ini tak terrealisasi, maka pihaknya akan membawa massa untuk menggelar aksi demonstrasi. Sementara itu, Ali Badrudin mengungkapkan seluruh aspirasi yang telah disampaikan oleh masing-masing perwakilan akan ditampung dan didiskusikan bersama jajaran eksekutif. Perangkat desa. Nah, tadi juga sudah kami sampaikan jawaban eksekutif ya, nanti akan disampaikan ke PJ Pak Bupati. Apapun kewenangan kan ada di PJ Pak Bupati. Kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman pada hari ini akan kami kawal ya. Untuk kita diskusikan yang mana nanti insya Allah lah meskipun tidak 100% mana yang menjadi skala prioritas akan kami prioritaskan, kami laksanakan.
Pihaknya berharap banyaknya kekosongan formasi perangkat desa dapat segera terisi, meskipun tak keseluruhan. Peraturan Bupati terkait kewenangan pengisian perangkat desa juga diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dikembalikan ke desa terkait. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 45 sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Brebes menggelar penerimaan peserta didik baru secara online. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Olahraga setempat secara tegas melarang adanya pungutan kepada peserta PPDB. Pelaksanaan PPDB Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri di Kabupaten Brebes yang digelar 4 hari ini diikuti oleh 45 sekolah dengan sistem online. SMP Negeri 3 Brebes menjadi salah satu SMP yang menggelar PPDB online di Kabupaten Brebes. Tarjo Wiji Wasito selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Brebes mengungkapkan, selain bertujuan untuk mempermudah wali murid dan calon siswanya, PPDB online ini digelar supaya dapat diketahui masyarakat luas, bahkan penerimaan siswa baru ini dilakukan secara independen dan transparan. Semua orang bisa melihat di web kami, PPDB SMP 3 Brebes, mulai kemarin dari sosialisasi, publikasi, sampai hari pendaftaran, dan nanti hasilnya semuanya bisa dilihat oleh masyarakat. Sementara itu, Kabid Tiknas Dindikpora Brebes, Juwita Asmara, menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam proses PPDB. Larangan ini menurutnya telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, pertama adalah kesiapan sekolah tersebut, kemudian kesiapan masyarakat ya, karena memang proses online itu kan harus ada edukasi bagaimana masyarakat mampu atau belum untuk mengonlinekan seperti itu, melakukan proses online ini. Dalam pelaksanaan PPDB berbasis online ini, memiliki beberapa kuota penerimaan tersendiri, seperti sistem zonasi sebanyak 70%, kemudian jalur afirmasi 15%, serta jalur prestasi sebanyak 15%. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sapi milik seorang kapolsek di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terpilih menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo saat perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Sapi pesanan Presiden tersebut bakal dikirim ke Jakarta 7 hari menjelang Idul Adha 2023. Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi jenis simental seberat 655 kg berasal dari Desa Toyogo, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seorang pengelola peternakan, Ibtu Widarto, menjelaskan sapi pesanan dari Presiden Joko Widodo ini telah melalui pemeriksaan medis hingga uji lab. Seekor sapi ini dibeli dengan harga sekitar 58 juta rupiah sesuai dengan harga pasaran lokal dan pasaran Jabodetabek. Pengiriman sapi pesanan Presiden tersebut dimungkinkan akan dikirim pada H-7 sebelum Idul Adha 2023. Sedangkan tujuan pengiriman masih menunggu arahan antara Kota Solo atau Jakarta. Sambil menunggu proses pengiriman, Winarto mengatakan sapi pesanan Presiden Joko Widodo diberi perawatan khusus, mulai dari makan, minum, hingga perawatan kandangnya. Widarto menyebut peternakan ini sudah menjadi bisnis keluarga dan berjalan lebih dari 20 tahun. Populasi sapi di kandangnya pun cukup banyak, sekitar 50 ekor sapi dengan berbagai ukuran. Ya, sedikit cerita saya sampaikan, kita sudah 20 tahun merintis kaitannya dengan ternak tersebut. Mungkin kita dari keluarga petani dan juga peternak di wilayah Sragen, tepatnya di wilayah Sragen Timur. Jadi saya sampaikan untuk ternak tersebut, kita kemarin komunikasi dengan tim dari beliau untuk kaitannya dengan seleksi. Untuk satu, jadi kita masuk kaitannya dengan kesehatan, kemarin dicek mulai dari kesehatan untuk sapi tersebut, ya alhamdulillah satu lolos kaitannya dengan
seleksi kemudian korban. Jadi kita dari keluarga juga menyampaikan bahwasanya kaitannya dengan anak tersebut dengan seleksi yang ada disiapkan. Selain pesanan dari Presiden Joko Widodo, di peternakan miliknya ini sapi-sapi yang lainnya, baik dari ukuran kecil dan besar, juga dikirim ke Jakarta dan berbagai daerah lainnya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, nguri-nguri Dumadine Kuto Lasem menjadi salah satu rangkaian acara ulang tahun Kota Lasem ke-1141. Gelaran ini dimaksudkan untuk mengajak anak muda agar dapat mengenal sejarah serta budaya Kota Lasem. Gelaran acara yang dipelopori oleh Lasem Kota Cagar Budaya atau LKCB yang diadakan di lantai 3 Pasar Kreatif Lasem mengundang antusias dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar SD hingga SMA, serta masyarakat umum. Para peserta dengan sangat antusias mendengarkan cerita sejarah dan budaya Lasem hingga membahas tentang cagar budaya yang ada di Kota Lasem. Dalam Gondrong selaku Ketua LKCB dan penyelenggara acara juga mengatakan, asal mula Kota Lasem adalah Komala dan Bekasem, yaitu dari manisan buah komala dan olahan bekasem. Pada zaman dahulu salah satu dari Raja Lasem mengadakan acara besar, yaitu pada tanggal 21 Juli 882 Masehi, dan acara tersebut menjadi tanda Dumadine Kuto Lasem atau Hari Jadi Kuto Lasem, dan hingga saat ini sudah yang ke-1441. Bekasem, sem. Dari dua kata Komala dan Bekasem inilah menjadi penggabungan kata lahirlah Kota Lasem. Tepuk tangan itu. Lasem betul. Kapolres Rembang AKBP Suryadi yang turut hadir dalam seminar ini berpesan kepada generasi penerus, dalam hal ini utamanya para peserta seminar yang didominasi oleh pelajar, untuk turut serta nguri-nguri budaya dan sejarah Kota Lasem agar terus lestari dan terus dikenal masyarakat. Itu adalah apa yang disampaikan Mbak Maimun Zubair. Apa yang kamu dapat hari ini itu adalah bisa jadi itu adalah doa-doa leluhurmu, doa-doa orang tuamu yang menjadikan kamu sampai sekarang ini. Pihaknya juga menyebut bahwa gelaran nguri-nguri budaya ini dimaksudkan pula untuk memajukan Kota Rembang, utamanya Lasem, yang tak terlepas dari dukungan semua pihak, seperti dari pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh penggiat sektor perekonomian. Menurutnya, dengan bersama-sama membangun Kota Lasem, sama halnya membangkitkan Kabupaten Rembang menjadi lebih maju dari sebelumnya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.